Yo guys, ini video pertamaku. Udah berapa kali aku tag ulang untuk yang ini aja. Ternyata untuk membuat konten itu susah gampang. Ngomong di depan kamera itu nggak segampang kita ngomong di depan umum. Ya itu aku akui guys. Bisa jadi karena belum terbiasa atau memang ada atmosfernya tersendiri kayak gitu ya. Tapi it's okay, aku masih belajar dan ini akan aku lanjutkan. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita layak untuk didengar. Oke, cerita ini aku mulai dari posisiku pada saat itu, Wak. Jadi di kisaran akhir Oktober menjelang November, itu aku dan teman-teman tuh lagi kumpul. Guys, kemana nih kita liburan akhir tahun? Daki gunung aja, kata kawan-kawanku kan. Oke, semuanya oke. Kemana kita? Gunung Dempo, kata kawanku. Di mana Gunung Dempo? Di Sumatera Selatan, tepatnya di Pagaralam. Oh, kami nih Wak, rame, ada 7 orang. Yang tahu Gunung Dempo itu cuma satu, itulah yang ngasih saran ke situ. Kita sebut aja namanya Bang Adi. Bang Adi nyaranin ke Gunung Dempo. Kami semua nggak tahu dan ya oke deh, karena kita bareng-bareng dan mau ngedaki gunung. Oke, kemanapun kita oke gitu loh. Jadi singkat ceritanya, pertemuan bubar, kami persiapan masing-masing. Karena di akhir tahun masih ada sekitaran beberapa minggu untuk persiapan fisik, persiapan logistik, dan barang-barang pribadi lah, kayak gitu ya. Kami mencar, aku pun masih mencari-cari informasi lebih lanjut terkait Gunung Dempo, gitu Pak. Oke, singkat ceritanya, sampailah kami di akhir tahun, Pak. Travel ataupun rental mobil sudah oke, logistik udah oke, bahkan kami dapat sponsor. Keperluan pribadi juga sudah oke. Berangkatlah kami bertujuh ini, Wak. Ada aku, ada Untung, ada Pendi, ada Pipo, ada Rasid, ada abangnya si Untung, sama satu lagi Bang Adi tadi, Wak. Bertujuh ini kami berangkat jam 7 pagi. Oke, jam 7 pagi kami berangkat. Sampai di daerah Pagaralam, di kebun tehnya itu kisaran jam 9 malam. Guys, kita turun dulu, kita nikmati pemandangan kebun teh yang ada di Pagaralam. Oke, kita turun. Bang Adi nih bilang, guys, hubungin semua orang tua kalian, kabarin kita sudah sampai di Pagaralam, biar nggak khawatir. Oh, bagus juga nih Bang Adi nih dalam hatiku kan. Nah, Bang Adi itu salah satu orang yang paling dewasa guys di rombongan. Singkat ceritanya, Wak, 15 menit kami di situ. Oke, jam 9.15 kami lanjut naik lagi, Wak. Dalam perjalanan itu, nggak ada sedikit pun persimpangan, Wak. Nggak ada persimpangan tuh, nggak ada. Hanya ada jalan satu yang memang udah diaspal, bagus kok jalannya. Jadi selama perjalanan itu, ya aman aja, nggak khawatir tersesat gitu. Singkat ceritanya, sampailah di jam 11 malam, kami turun di tempat yang udah paling mentok nih, udah paling atas gitu loh. Turunlah kami, Wak, melihat kiri kanan, kok sepi gitu loh, nggak ada orang. Nggak lama itu keluar, Wak. Dek, kalian mau ngedaki ya? Iya Pak, kami mau ngedaki, tapi malam ini mau nginep dulu di base camp. Ini dek, jalur yang ini itu kebetulan sudah nggak dipakai lagi, udah jadi jalur evakuasi. Jadi kalau kalian mau ngedaki, harusnya kalian nginep di base camp yang di sana. Kalian jangan belok kanan, belok kiri. Ini itu jalan pertama. Kami yakin nggak ada jalur lain selain jalur ini. Jadi kan ikutin aja jalur tuh ya kan. Ya udah deh, Pak, terima kasih banyak Pak. Akhirnya kami masuk lagi ke mobil, Pak. Ngomong lah di mobil, Bang, nggak ada jalan lain tadi kan? Nggak ada, Pit, nggak ada katanya. Nggak ada. Tapi oke deh, kita coba gitu kan. Berarti kalau tadi jangan belok kanan, nah sekarang kita ke kanan, karena kita searah jalan pulang gitu kan. Oke, jalanlah kami pelan-pelan sampai di suatu tempat. Jangan-jangan ini nih, memang ada jalan, Wak, agak nanjak, tapi dia tuh nggak ada aspalnya, masih batu-batuan itu loh. Makanya kami kira itu kayaknya bukan jalan, itu kayak ke kebun teh gitu loh. Jadi kami ikutin yang aspal ini. Oh, ternyata itu jalannya. Naiklah kami, Wak. Naik di tikungan pertama, Wak. Puncak aku di situ, Wak. Sumpah.
batang pohon melintang di tengah jalan besar banget, Wak. Diameternya tuh kayak tap mon air yang warna oranye itu loh, Wak. Besar kali pokoknya. Memang udah bisa lewat sih, tengah-tengahnya itu udah dipotong, udah disingso gitu kan. Bisa akses mobil, motor tuh udah bisa. Tapi yang buat aku ngucap tuh, wah, ada batang pohon sebesar ini, Wak. Baru pertama kali aku lihatnya. Terus yang menjadi pertanyaanku, ini kenapa bisa jatuh? Kapan jatuhnya? Kalau kita ngecamp bahaya, ini masih tengah-tengah. Bisa jadi masih ada hewan buas gitu kan. Ya mau gak mau kita turun. Oke, mereka berunding nih, tim tim open trip. Yaudah, biar aku gendong, kata salah satu dari mereka. Digendong lah, Wak. Ya karena digendong jadi agak lambat nih kita, dikit-dikit berhenti ya kan. Ya it's okay lah, yang penting kita aman semuanya kayak gitu loh, karena udah malam, bareng-bareng aja. Lanjut. Nah, ada persimpangan dua, Wak. Kita mau turun lewat jalur kebun teh atau lewat jalur babi. Jalur babi aja lebih aman. Kalau lewat jalur kebun teh, khawatir kita ada ular kayak gitu. Di kisaran jam 11:30. Nah, posisinya di 11:30 itu dingin dan kami kelaparan, Wak. Guys, kita cari makan dulu yuk. Oke, kita cari makan. Emang masih ada yang buka jam segitu? Ternyata ada, Wak. Ada bakso, ada mimian gitu loh. Karena dingin ya udah, Bu, kami pesan Indomie rebus. Selesai sekitaran jam 12:30, barulah kami masuk ke base camp, Wak. Nah, di base camp ini ada kejadian menarik, Wak. Sesampainya kami di base camp, kawan-kawanku ini udah pada tidur aja nih. Sementara aku masih ingat, kayaknya aku belum sholat isya lah. Nah, akhirnya aku ajak lah kawanku nih, ayo kita sholat isya dulu yuk, ayo. Nah, sholat lah kami. Kan sebelum sholat tuh kita ambil wudhu dulu ya, otomatis ke toilet, Wak. Ke toilet lah aku dan kawanku ini ya kan. Aku buka pintunya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Wah, merah, kental. Pikiranku tuh udah ke darah aja. Kenapa nggak dibersihin ini gitu loh? Ternyata pas ku senterin, Wak, saus. Aku udah kemana-mana aja tuh pikirannya. Saus dan ya kenapa nggak dibersihin kayak gitu loh. Oke, ternyata pintunya ada dua. Itu pintu untuk keluar, satu lagi pintu untuk ke toiletnya. Buka satu lagi, keren. Di situ beneran lo ada darah. Boy, kau nampak ada? Apa ya, tak nampak. Aku udahlah, cepat lah. Dia bilang tak nampak, Wak. Sementara jelas sekali itu darah. Usenterin, Wak. Dia wudhu duluan, aku masih di situ. Lihat lah ya kan, penasaran. Memang darah betul. Singkat ceritanya wudhu lah kami, selesai. Udah jangan kemana-mana dulu pikirannya, kita sholat lah kami, Wak. Sholat isya. Setelah itu kami istirahat, tidur. Jam subuh kita bangun, sholat lagi. Nah, pas subuh ini kan udah agak terang tuh, Wak. Ya boy, darah yang kulihat semalam. Gue gak percaya ya kan. Oh iya boy, ini darah katanya. Yang jadi pertanyaanku, ini darah apa? Kapan? Dan untuk apa? Kenapa gak dibersihin? Gitu. Ya udahlah, kita mengodaki, pikiran jangan kemana-mana, balik lagi ke situ, Wak. Bener. Pokoknya jangan kemana-mana, kita fokus aja ngedaki. Oke, di hari ini cuaca cerah. Sebagian tim kami ada registrasi, sebagiannya untuk stretching dan pemanasan lah. Persiapan yang lainnya jangan sampai ada ketinggalan. Oke, clear. Dari jam 7 itu kami persiapan, jam 9 baru bisa ngedaki. Karena apa? Karena rame banget. Kami harus gantian antri, ya kan. Singkat ceritanya, jam 9 tepat kami mulai ngedaki di Gunung Dempo. Jalan gak ada masalah. Sampailah kami di shelter 1, udah pada kelaparan. Makanlah kami di shelter 1. Nah, di sini yang lainnya pada makan nasi bungkus, aku sendiri nggak makan, Wak. Kenapa? Karena aku masih kenyang. Yang kedua, aku khawatir BAB di atas, aku paling males gitu loh. Jadi akhirnya aku nggak makan sendirian, makan yang ringan-ringan aja lah kayak gitu loh. Yang lainnya makan nasi. Nah, di sini, Wak, pelajaran berharganya. Kalau kalian ngedaki rame-rame, jangan misah sendiri, jangan lain sendiri. Makan satu, makan semua kayak gitu.
Kenapa? Nanti di atas kalian bakal tahu. Oke, aku lanjutin dulu ceritanya ya. Singkat ceritanya, makanlah kami nih sampai di jam setengah 12 baru kami lanjut lagi ngedaki sampai di asar itu aman, Wak. Dari asar ke maghrib, nah ini baru mulai. Dari asar ke maghrib itu kami kena badai, kenceng banget anginnya, Wak. Yang awalnya pohon tuh gini sampai gini, Wak, kayak mau sujud kayak gitu loh. Guys, amankan diri kalian masing-masing, jongkok semuanya, cari pohon biar anginnya itu kena pohon dulu baru kena kita, kayak gitu loh logikanya. Oke, jongkok semua ini, Wak. Kami carilah pohon yang memang kami kira itu aman. Apakah kami berkumpul? Enggak, Wak. Kami misah, mencar masing-masing. Carilah pohon itu. Guys, enggak reda-reda nih. Oke, semuanya dengerin kata Abang Adi. Semuanya azan kami di situ, Wak. Selama azan itu berhenti, Wak. Sumpah. Ya memang nggak berhenti banget, tapi reda kayak gitu loh. Reda badai itu, Wak. Azan selesai, badai lagi. Nah, kayak gitu terus berulang, gitu terus. Sampailah menjelang maghrib itu kami berjumpa dengan 3 orang. Dalam hatiku, ini orang atau bukan ya? Sampai ke situ aku mikirnya. Ternyata itu orang gitu loh. 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, yang satunya itu suaminya, 1 lagi itu ketemu di situ kayak gitu loh. Nah, singkat ceritanya bertambahlah rombongan kami ini, Wak, karena udah malam juga kan. Lebih baik ramean lah kayak gitu. Oke, posisinya masih badai, cuman nggak sekenceng tadi gitu. Lanjut maghrib. Aku ini posisinya paling depan, Wak. Kalau ngedaki gunung kah, main ke alam, itu pengennya paling depan. Gak tahu kenapa. Karena aku yang paling depan, aku duluan, Wak. Yang kelihat di maghrib itu ngedaki sedikit, ketemu dengan kuburan perintis. Di situ aku ngucap astagfirullahalazim. Kalau aku pikir-pikir dari awal perjalanan, kenapa nih pendakian yang kali ini nih kok agak-agak seram gitu kan? Tapi ya, ternyata memang ada ceritanya pun ada. Jadi di sini kami ya udah, kita ayo kirim doa bersama. Oke, kami kirim Al-Fatihah, kirim doa bersama. Nggak lama di situ kita langsung naik lagi. Nah, dari situ kisaran jam-jam 7 kami lanjut 2 jam perjalanan lagi sampai di jam 9 baru sampai di daerah pelataran untuk ngecamp. Nah, kondisinya, Wak, di situ sudah badai, pikiran kemana-mana, lapar ya kan, kedinginan. Kami nggak sedikit pun berhenti zikir, Wak, serius. Nah, khawatir kan. Akhirnya sampailah kami di pelataran. Guys, ini pelataran yang dibilang Firsa Besari, kata kawanku ini kan. Oh iya, mantap nih, ayo kita cari tempat untuk ngecamp, mendirikan tenda. Singkat ceritanya kita cari tempat yang paling aman, Wak. Di sela-sela pohon lah, biar nggak langsung kena angin gitu kan, karena masih badai. Kami dirikanlah tenda ini, ada 3, 2 di sini, 1-nya di sini. Nah, yang posisiku ini, Wak, salahnya aku terlalu banyak cari informasi tentang Gunung Dempo, sehingga aku tidak benar-benar mempersiapkan perlengkapanku gitu. Tenda yang aku pinjam ternyata pasaknya itu ada yang kurang. Tiang penyambungnya itu yang harusnya buat kerangka gini kan, itu ada yang kurang, Wak. Jadi nggak bisa berdiri tegak tenda yang punya aku itu. Ya mau nggak mau lah, karena udah jam 9 malam, posisinya badai, ya ala kadarnya aja deh. Tenda ini yang penting kita bisa istirahat. Jadi tidurlah kami, Wak, berselimutkan tenda. Bukan tenda lagi, tenda itu udah beralih fungsi jadi selimut. Ya udahlah, mau gimana lagi, Wak. Akhirnya kita istirahat. Bangun-bangun bener, tenda itu udah nggak berbentuk, udah nggak berdiri lagi, udah jadi selimut, Wak. Banjir tembus meresap ke dalam kayak gitu loh. Basah semua, pakaian tuh basah, yang ada di tas kita juga basah kayak gitu. Ya is okay, mau gimana lagi. Bangun kami subuhnya, sholat subuh, buat sarapan ya kan. Kemudian nah disinilah, Wak, kejadian di shelter 1 itu berdampaknya sekarang. Di saat kawan-kawanku ini aman semua dan aku di situ masuk angin, Wak.
Mungkin karena di shelter 1 itu tadi aku nggak sarapan, nggak makan lah kayak gitu. Jadi di situ aku masuk angin dan hal yang aku khawatirkan terjadi. Aku sakit perut banget wah di situ. Dia akhirnya bang minjem cangkul bang, gue bilang ya kan. Ya inilah pelajarannya guys. 1 makan semua, bener. Itu bakal ngefek ke diri kaliannya nanti kayak gitu. Nah singkat ceritanya ya udahlah aman. Di tengah-tengah badai itu datang 2 orang ke tenda kami wak. Bang, kalian masih ada logistik nggak? Kenapa bang? Kami sudah 3 hari di sini bang, kena badai, logistik kami udah habis. Tinggal 2 linting inilah, kata dia. Woi mak, linting apa nih? Ganja. Betul pak, ganja ternyata mereka bawa tuh. Dia, jangan-jangan badai ini gara-gara kalian, dalam hatiku ya kan. Ngapain kalian bawa kayak gini ke gunung? Ya Allah, aku bilang. Jadi akhirnya ya gak ada bang, kami cuman buat ini dalam tenda tuh. Kami bilang, oh ya udah makasih ya bang. Ya bang, mungkin yang di situ bang. Tapi kalau abang mau join, ayo kita makan nasi goreng sama-sama ini bang. Nggak mau. Akhirnya dia pergi ya kan. Nah di situ kami sarapan nasi goreng, ya ala kadarnya aja lah gitu ya kan. Nah dari semalam sampai pagi hari itu badainya masih ada, nggak hilang kayak gitu. Posisinya masih dingin, masih badai, jarak pandang malah makin berkurang, mungkin 2-3 meter sih Pak. Jadi tidak disarankan untuk benar-benar berpencar, jangan, kita harus berkumpul. Bang, gimana nih kalau badainya nggak kurang-kurang? Pokoknya jam 11 kalau badainya nggak kurang kita tetap naik. Oke, kita summit, karena udah nanggung kan di sini. Akhirnya bener Wak, badai itu tidak kunjung hilang. Jadi jam 11 siang itu kami summit ke atas. Nggak lama, sampai di atas kami foto-foto, clear. Nah pas turun ini Wak, kami kehilangan jejak ke tenda. Karena jarak pandangnya makin tipis. Bingung nih gimana nih, nggak nampak ya kan. Mana di belakang tuh kawah, ngeri kali pokoknya. Jadi pada saat itu guys, kita berpencar, kita cari jalan. Kalau udah ketemu, kalian kasih kode. Kok malah mencar dalam hatiku ya kan. Tapi kalau emang itu yang terbaik ya udah deh, oke. Tapi kode ya, kode mencar ya mbak, 2 tim. Tim ini ke kanan, tim ini ke kiri. Nah aku ikut yang ke kiri nih. Tuh jalan nggak lama itu, tim kanan ngode, guys jalannya di sini. Oke deh, kami ikut ke sana. Akhirnya sampai di tenda, prepare jam 2 siang, clear semua, nggak ada sampah ketinggalan. Kami mulai turun Wak. Nah di jam 2 siang ini rame, yang turun bareng tuh rame. Tapi ada yang cepet, ada yang lambat ya kan. Nah kami ini termasuk yang santai-santai aja kayak gitu. Singkat ceritanya turunlah kami, aman banget tuh Wak, turun itu. Sampailah lagi maghrib. Maghrib ini kami udah di shelter 1. Nah di shelter 1 ini logistik sudah habis, perbekalan minum tuh udah habis. Tapi kami kelaparan, Wak. Gimana nih caranya? Masih ada nih sedikit. Ya udah kita buat untuk masak mie aja lah. Oke, kita masak mie. Kalian tahu mie 100 Wak? Mie gaga, mie cepek lah kalau bahasa kami. Kami makannya tanpa minum Wak, serius. Akhirnya ya karena udah kehabisan tenaga mau nggak mau. Oke, kita masak itu. Makan selesai. Nah di shelter 1 itu Wak, karena udah maghrib, ada 3 tim, 3 rombongan. Tim kami, tim open trip, sama satu lagi tim keluarga kayaknya. Nah tim keluarga ini dia mau duluan, sisalah tinggal 2 tim ini, tim aku, tim kami, dan tim open trip. Di sini ada 7 orang, 3 perempuan, 4-nya laki-laki. Sementara kami ada sekitar 12 orang Wak, karena nambah lagi ada teman dari Palembang, lupa aku ceritain di awal ya. Itu ada 19 orang nih di shelter 1. Bang, hari sudah malam, kita barengan aja yuk, jadi kita lebih aman gitu. Oke bang, boleh, kata tim mereka. Terus kawan aku nyeletuk, bang kalian masih ada air nggak bang? Kakak tuh bilang, ada ini bang, ambil aja. Diminum lah dengan kawanku guys. Ternyata itu minum dia yang terakhir guys gitu. Minum itu habis, dihabisin dengan kawanku. Oh iya mak, janganlah kalian habiskan juga meskipun kalian minta, dalam hatiku ya kan. Tapi ya udahlah, udah habis, gimana lagi.
Kalian tahu guys, selesai kami di situ, ayo kita turun kami guys. Baru 3 langkah jalan, pingsan kakak tua. Kakak siapa? Yang ngasih minum. Apa nggak makin merasa bersalah kita ya kan? Pingsan ya Wak di situ. Guys, ada minyak kayu putih nggak? Nih kasih dulu. Oke, dikasih dulu minyak kayu putih. Itu udah panik kali tuh Wak. Gimana nih? Opsinya cuma 2. Mau ngecamp di situ atau justru kita gas aja nih. Kalau gas berarti harus ada yang gendong gitu kan. Kalau kita ngecamp bahaya, ini masih tengah-tengah. Bisa jadi masih ada hewan buas gitu kan. Ya mau gak mau kita turun. Oke, mereka berunding nih. Tidak, biar aku gendong, kata salah satu dari mereka. Digendong Wak. Ya karena digendong jadi agak lambat nih kita, dikit-dikit berhenti ya kan. Ya it's okay lah, yang penting kita aman semuanya kayak gitu loh, karena udah malam, bareng-bareng aja. Lanjut, nah ada persimpangan 2 Wak. Kita mau turun lewat jalur kebun teh atau lewat jalur babi. Jalur babi aja lebih aman. Kalau lewat jalur kebun teh, khawatir kita ada ular kayak gitu. Oke deh, kita lewat sini. Nggak lama lewat situ, Wak, pingsan satu lagi perempuan dari mereka. Akhirnya digendong lagi lah dengan teman mereka. Gendong, dan makin lambat lagi kita sampai ke base camp gitu kan. Tapi ya udah, sabar guys, sabar. Oke. Di situ mereka cerita guys. Bang, kami ini sebetulnya ikut open trip bang. Tapi kami di atas tuh ditinggalin sama panitia open tripnya. Kami nggak dikasih makan. Kami cuma dikasih sarapan sebelum ngedaki tadi kayak gitu. Woi mak, berapa kalian bayar bang open trip? 50.000. Wow, ini pelajaran juga guys buat kalian. Kalau kalian mau ikut open trip, ya memang betul-betul harus clear. 50.000 misalkan dapat apa aja. Jadi kalian bisa nyiapin nih yang nggak ada disediakan oleh panitia kayak gitu kan. Di sini ya Allah, udah nggak dikasih makan, ditinggalin panitia Wak di atas tuh, kan gila. Timbul konspirasi nih, jangan-jangan mereka mau ditumbalin atau apa gitu kan. Karena setahun atau 2 tahun yang lalu guys, kalau nggak salah ya, itu tuh emang ada pendaki yang meninggal di situ guys, dengan kondisi carrier-nya tercecer di mana-mana, logistiknya juga. Itu aku nggak tahu tuh cerita pastinya gimana, tapi mengerikan lah menurutku. Jangan-jangan nih gitu kan. Guys, jangan pikiran kemana-mana, fokus aja dulu sampai ke base camp. Oke. Akhirnya kawanku ini sumbunya pendek Wak. Si Rasid ini marah kali dia dengan pihak open tripnya. Aku juga kesal sebenarnya gitu kan, tapi ya mau gimana, kita belum ketemu juga dengan orang itu. Akhirnya kami lanjut lagi jalan pelan-pelan jam 9 kami sampai di, bisa dibilang rest areanya lah, untuk duduk dulu guys, kita di sini. Oke, kita duduk dulu di sini. Kawanku ini guys, namanya Rehan. Nah, dia dari emang asli orang situ, Akamsi lah kita bilangnya ya. Nah, inilah yang ketemu 3 orang tadi. Nah, satu lagi itu dia tuh masih SMA. Tapi udah 7 kali ngedaki Gunung Dempo. Pernah 1 kali dia disasarin 3 hari 3 malam di Gunung Dempo. Kau udah pernah disasarin masih juga kesini? Ya gimana bang? Di sini inilah hiburannya, kata dia. Oh itu ya, oke deh. Dia Wak berlari dari tempat rest area ini, lari ke base camp untuk ambil minum. Gila, hero banget dia. Berlari sampai lagi bawa air minum itu, dikasihlah ke kakak itu. Mungkin dia merasa bersalah juga ya, minumnya diambil. Dikasihlah ke kakak itu tadi, kayak aman nih, kakak itu udah siuman, udah sadar tapi masih lemas gitu kan. Nah, pintarnya dia selain ngambil air, dia ngubungin orang-orang yang ada di base camp kayak gitu. Akhirnya ada motor yang ikutin dia. Motor inilah yang ngebantuin dari tempat istirahat ini ke base camp yang pingsan-pingsan tadi. Oke, singkat ceritanya sampailah kami di base camp. Aman semuanya, alhamdulillah aman, nggak ada kendala sama sekali. Tapi pas di mobil baru pada berani cerita Wak. Bang Adi ngomong gini, kalian lihat nggak ada burung gini katanya. Terus ada yang gerak-gerak, ada yang dengar suara ini itu nggak. Ya, di mobil itu baru pada terungkap. Ternyata mereka semua juga ngerasain itu, tapi pada nggak berani bicara di situ kan, karena memang baiknya jangan dibicarain di situ gitu. Nah, singkat ceritanya mereka pada cerita itu di mobil, dan
Ya, kesalahanku ini guys. Jadi sewaktu kita prepare sebelum mendaki, aku terlalu banyak cari informasi tentang Gunung Dempo sampai ke hal-hal mistis ya. Jadi setiap perjalanan yang menyentuh ke tingkat menyeramkan, aku mengaitkan, oh jangan-jangan yang ada di video itu di sini, jangan-jangan yang ada di video itu di sini. Jadi aku tuh nggak original lagi pemikirannya waktu gitu, udah kemana-mana lah. Makanya aku paling sering ngucap pada saat itu. Nah ini yang aku mau nyaranin ke kalian, kalau sebelum daki gunung baiknya jangan cari informasi yang kayak gini Wak. Sebaiknya kalian tuh melengkapi perbekalan kalian. Contoh tenda mah udah benar-benar dicek pasaknya ada atau enggak, lengkap atau enggak, sleeping bag kalian gimana, bau atau enggak lah, sampai kayak gitulah, karena kenyamanan kalian gitu. Matras juga bolong atau enggak, ya intinya memang kalian tuh harus prepare yang kayak gitu. Jaket kalian tuh harus tebal karena dingin, hand warmer kalau perlu kayak gitu. Jadi jangan ke lain-lain gitu. Jadi biar aman. Benar kata Bang Zawin itu. Yang bahaya itu sebetulnya tingkat dinginnya di situ, dan kalian nggak siap dengan itu. Dan kebanyakan semua itu ada di kepala kalian. Guys, kalian merasa ini enggak? Merasa itu enggak? Itu ada di kepala kalian, guys. Karena kalian udah nyari informasi terkait yang mistis-mistis itu. Jadi secara nggak langsung kalian ngebayangin, dan alam merespon itu. Coba kalian nggak nyari-nyari itu, ya aman aja gitu loh. Ya biasa namanya di alam. Kalau kalian penasaran dengan Gunung Dempo, aku saranin langsung aja ke sana. Bagus treknya, nggak ada landainya, memang ngedaki banget guys, vertikal. Bagus buat kalian yang suka tantangan. Dan saranku, benar-benar perhatikan logistik kalian, benar-benar perhatikan perlengkapan kalian, atribut kalian yang kalian butuhkan, obat-obatan pribadi. Pokoknya kalau kalian berangkat bareng-bareng jangan ada yang misah, jangan ada yang lain sendiri. Kalau satu makan semua. Kemudian yang paling penting jaga attitude, Wak. Jaga attitude dimanapun kita berada. Jangan cari informasi hal-hal yang mistisnya kalau kalian sebelum mendaki gunung. Kalau sudah, is okay, terserah kalian guys. Karena itu akan mempengaruhi ke overthinkingan kalian ketika main di alam. Kalau kalian punya cerita-cerita unik, percintaan, persahabatan, hal-hal mistis, misteri, hal yang menurut kalian punya insight guys, dan mau aku bantuin untuk ceritain, bisa kirim aja ke sini, ke emailku yang ini. Kalau kalian nggak mau ngetik, kalian VN pun is okay. Bisa ke TikTok, bisa ke Instagram, dan lain sebagainya. Kita ceritain bareng-bareng di sini. Oh iya, lupa guys, karena ini channelku pertama kali dan konten ini pertama kali, jangan lupa subscribe dan komen, like juga. Bye bye.